Selamat datang di BK, Bimbingan Kampus. Dengan saya Akmal Muhammad Fauzi. Sebelum lanjut lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu BK. Bimbingan Kampus ini merupakan salah satu konten di Look Entertainment yang akan membahas tentang kehidupan kampus, jurusan di kampus, jalur masuk kampus, tips-tips, dan lainnya. Di episode perdana ini, kita akan membahas tentang jalur masuk kampus. Saya sudah bersama rekan saya yang bernama Kang Ade. Selamat siang, Kang Ade. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya, Kang Ade? Baik. Boleh Kang Ade perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama gue Ade Sopiana dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2020 Universitas Siliwangi. Kang Ade, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi, perguruan tinggi itu apa sih, Kang Ade? Perguruan tinggi itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada satu tingkat di atas SLTA, yang dimana ditujukan untuk pendidikan yang lebih terspesifikasi. Nah, Kang Ade, kan ada di luar sana ada perguruan tinggi negeri dan swasta. Nah, apa sih Kang Ade perbedaan dari perguruan tinggi negeri dan swasta? Jadi bedanya perguruan tinggi negeri itu sama swasta itu ya, kalau negeri itu di bawah naungan lembaga pemerintah ya, di bawah naungan Kemendikbud, Kemenag, dan kementerian yang lain. Kalau swasta itu di bawah naungan dan manajemen yayasan milik swasta itu sendiri. Jadi singkatnya itu perguruan tinggi negeri yaitu yang dikelola oleh pemerintah. Nah, sedangkan swasta itu yang dikelola oleh yayasan ya, Kang Ade? Yap, betul. Nah, Kang Ade, ada berapa sih jalur masuk buat ke perguruan tinggi? Secara general itu ada 3 ya. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga ujian mandiri. Jadi ada 3 jalur ya, Kang Ade, secara umum. Secara umum. Nah, Kang Ade, boleh dijelaskan satu persatu itu apa SNMPTN, SBMPTN, dan UM? Yang pertama SNMPTN ya. SNMPTN atau yang sering disebut SNMPTN itu adalah jalur masuk melalui nilai rapot. Nah, jadi yang dilihat itu nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Grafiknya naik atau nilainya bagus, semacamnya. Oh, jadi SNMPTN itu proses kita belajar di SMA ya? Ya, betul. Nah, untuk SBM sendiri itu apa, Kang Ade? Nah, untuk SBMPTN itu jalur masuk lewat ujian. Nah, jadi ujiannya itu namanya UTBK ya. Jadi ada tes potensi akademik, ada tes potensi skolastik, dan yang terbaru tahun ini ada tes bahasa Inggris. Nah, kalau untuk UM sendiri itu apa, Kang Ade? Nah, untuk UM sendiri itu sama aja ya kayak SBMPTN. Tapi secara simpelnya kalau UM itu biasanya ada ketentuan khusus dari kampus atau ada persyaratan khusus yang lebih spesifik. Nah, tadi udah dijelaskan yang Kang Ade, ada 3 jalur masuk yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri itu berapa ya, Kang Ade, tahun ini? Nah, untuk biaya pendaftarannya itu kalau tahun ini untuk SNMPTN tentunya gratis ya. Gratis banget. SBMPTN tahun ini 200.000, dan untuk ujian mandiri tergantung kesepakatan kampus, tapi nominal rata-rata 300 ribuan. Oh, jadi untuk UM sendiri itu rata-rata 300.000 di setiap kampusnya? Rata-rata. Nah, Kang Ade, bagi sobat yang di rumah akan mendaftar ke perguruan tinggi, apa aja sih persyaratan yang harus dipersiapkannya? Yang pertama, yang paling awal ya, kita harus punya akun LTMPT dulu. Oh, akun LTMPT. Nah, LTMPT itu jadi lembaga yang mengelola semua proses jalur daftar ini ya. Jadi kita harus punya akunnya itu. Yang kedua, data-data pribadi yang nanti akan diminta sama BK, semacam data-data pribadi semacam KK, terus akta, KTP, dan semacamnya lah, supaya nanti jika ada administrasi ini itu udah siap. Nah, kalau UM sendiri itu gimana, Kang Ade?
Nah, kalau untuk UM sendiri ini kan lebih khusus ya. Dan ketentuannya ditentukan sama kampus, biasanya ada semacam portofolio. Apalagi kalau jurusan yang menyangkut dengan seni, ada portofolio seni, yang menyangkut olahraga ada portofolio olahraga. Jadi kalau ujian mandiri itu tergantung jurusan dan kebijakannya masing-masing. Betul. Oke. Nah, faktor apa aja sih Kang Ade yang membuat kita itu lolos kalau daftar ke perguruan tinggi? Yang pertama itu tentunya akreditasi sekolah ya. Itu gede banget sih pengaruhnya gitu. Jadi menentukan. Yang kedua itu track record alumni yang kuliah di kampus itu. Yang ketiga nilai kita lah tentunya. Kalau itu kan SNM atau untuk keseluruhan? Secara general untuk keseluruhan juga seperti itu. Kalau bagi yang ingin mendaftar SBMPTN itu faktornya apa aja sih Kang? Yang membuat kita itu berpeluang besar untuk diterima di kampus tersebut? Kalau SBMPTN pertama nilai UTBK-nya ya, yang harus besar. Yang kedua spesifikasi nilainya. Jadi kan macam-macam jurusannya. Biasanya ada jurusan yang lebih mengedepankan nilai TPS-nya, apakah TPA-nya yang dikedepankan gitu. Yang penting nilainya harus gede lah untuk SBMPTN. Jadi SBMPTN itu kita harus belajar lagi ya Kang? Ya, betul. Harus belajar. Nah, Kang Ade kan tadi udah dijelaskan apa itu perguruan tinggi, terus juga jalur masuk, SBMPTN, SNM, UM, biaya pendaftaran, persyaratan. Nah, ada nggak sih Kang tips-tips buat sobat-sobat di rumah yang akan mendaftar perguruan tinggi ini? Tips buat sobat-sobat yang di rumah, yang pertama buat pendaftaran itu kalian seperti yang tadi dikatakan harus punya akunnya dulu, akun LTMPT. Yang kedua, jangan lupa cari-cari referensi dari website, dari media sosial, dari info-info resmi dari kampusnya itu gitu. Yang ketiga, jangan lupa belajar. Jadi tetap ya Kang, mau jalur apapun juga tetap harus belajar. Harus banget. Nah Kang Ade, pertanyaan terakhir mungkin. Boleh nggak Kang kasih closing statement buat sobat-sobat di rumah supaya baik itu penyemangat atau apapun supaya yang di rumah itu lebih semangat gitu? Ya buat kalian yang punya cita-cita tinggi, jangan pernah insecure, jangan pernah malu-malu. Jangan cita-citanya yang diturunin, tapi usahanya yang ditinggiin. Mantap Kang Ade. Mungkin itu aja Kang Ade untuk episode kali ini. Nah, bagi sobat-sobat yang ingin berkonsultasi tentang jurusan atau apapun itu boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.